dibilang gendut, hitam. Pakai tangan saya tuh kayak dari sini diginiin gitu. Naya pernah dibully nggak? Pernah. Pernah. Kalau dibully sih pernah waktu SMP, waktu kelas 7 lah. Pernah waktu di pondok. Dulu pernah waktu saya mondok. Dan itu nggak berlangsung lama sih, soalnya saya bisa melawan. Mungkin itu bully ya. Kalau soalnya belum pernah dikucilin gitu loh. Enggak pernah. Nggak pernah. Gue nggak pernah sih. Nggak pernah sih. Pernah nggak ya? Pernah deh. Pernah. Membuli tentu pernah secara langsung maupun tidak secara langsung. Pernah juga. Udah pernah bang kayaknya. Nggak pernah. Nggak pernah. Bercanda aja. Kalau membully sih kayaknya nggak ada pernah sih, paling kayak bercanda doang gitu, tapi nggak berlebihan. Membuli masalah kayak tentang bercanda-bercanda bisa. Kayak bercanda aja gitu, sama-sama bercanda. Jadi seperti yang pernah aku jelaskan di podcast sebelumnya, aku itu mengikuti lomba-lomba dan banyak orang yang mungkin iri atau kurang suka karena aku lebih dekat dengan guru seperti itu. Dan itu bentuk pembulian, mereka kayak sering ngata-ngatain aku kayak nggak juara aja banyak gaya ini itu. Tapi kan menang kalah itu wajar gitu loh. Waktu SD sering dibully fisik karena SD itu sangat kada baik bagi ulun. Bulinya dibilang gendut, hitam. Ya dikata-katain orang tua terus badan sih. Pakai tangan saya tuh kayak dari sini diginiin gitu, terus sampai jano kayak gini ke leher, nah ditarik sampai ini ulun nyentuh perut. Jadi kayak apa, sampai menangis lah waktu itu. Segala macam bulian sudah saya rasakan, fisik, perkataan, dan sebagainya. Dulu di pondok itu ada yang bergayaan kayak tuh, ya saya diem doang, ikut ditendang itu ya oke sih, saya balas aja. Awal masuk pondok tuh kan kayak belajar tentang agama, terus aku nih nggak bisa nih belajar tentang agama, terus disepelein, ih kamu nih masuk pondok kok nggak bisa sih gitu, nggak bisa gini-gini, terus di epek-epek kayak direndahkan kayak ih percuma masuk pondok kalau nggak pintar gitu. Ini pernah diejek sama teman-teman lo satu kelas, kadang itu pernah, terus sampai lo nangis, pengen nggak masuk sekolah tuh kadang 3-4 hari gitu lah. Bentuk pembulian apa ya? Mungkin kalau aku pribadi itu kalau misalnya mereka yang nyenggol duluan, jadi ngebales kayak gitu sesuai apa yang mereka kayak mereka nyenggol aku gimana, aku bakal balas kayak gitu. Aku kalau membuli nggak tahu sih kalau dibilang membuli atau nggak bully, tapi kayak bercanda, tapi nggak tahu bercandanya itu termasuk kayak membuli atau kada. Seringnya tuh bercanda kayak mengejek, kayak menggesa-gesakkan orang, kayak apa-apa membuat orang panik gitu. Itu aja sih. Kayak mengambil tasnya, nanti saya taruh di mana kayak gitu. Tentu bully saya fisik, ya pernah juga tapi jarang ya. Lebih ke perkataan, dan itu saya lakukan karena ya kesal sama kelakuannya. Kadang sih di fisik aja, tapi cuman bercanda-canda aja. Kadang orang lain juga bercanda, aku ikut juga bercanda kayak gitu. Niatnya sih kayak lebih ke bercanda ya, cuman temennya nangis ngunciin temen di WC. Dorong teman dari tangga, aduh maaf banget. Mungkin bisa terjadi bullying karena pertama penyakit hati, tidak suka, iri, itu bisa jadi salah satu penyebab bullying sih. Karena orang yang membuli merasa dirinya paling sempurna,
melihat kita yang ada kekurangan gitu. Karena orang itu paling merasa paling benar. Mungkin orangnya nggak disuka paling. Kemungkinan mereka kayak melihat kita nih kayak rendah lah di matanya. Makanya kita sering dibully, dihina kadang karena dia nggak suka sama kita atau kayak sifat kita yang kurang mengenakan di dia. Mungkin pembulian tuh terjadi karena cuman keisengan doang ya. Keisengan karena kayak gimana ya, kayak kurang kerjaan misalnya. Ya mungkin karena perilakunya lah yang kayak gitu ya, saya bully aja. Mengikutin teman-teman, pergaulan lah, mengikutin pergaulan bebas. Sekarang kan banyak nih pergaulan bebas di luar sana. Jadi pada semua yang ikut bullying ini ikut-ikut teman, ya terjadilah bullying itu. Mungkin karena basic dari pendidikan orang tua ke anak itu bisa mempengaruhi. Dulu aku lagi kesel sama orangnya itu, jadi saya pengen gitu. Cara mengatasinya dengan cara kita harus bisa menerima kekurangan sesama teman, supaya kita mencerminkan dulu supaya orang bisa ngikutin apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita bisa menerima, mungkin orang bakal kayak gitu juga ke kita. Bodoh amat, bodoh. Biar orang bilang apa aja, ulun keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau bisa lapor ke orang tua dulu. Kalau ke guru mungkin bakal dibilang bercanda. Lapor ke orang tua mungkin, atau ke guru konsul BK gitu. Pokoknya itu sih dari kitanya sendiri ya, bagaimana memandang orang sih. Pokoknya kita memandang orang itu selalu baik, mesti kita nggak pernah membuli orang. Tapi pokoknya kita sering memandang orang itu nggak baik, kita lebih sering bilangin orang yang tidak baik, dan akhirnya ya timbul dibully. Mungkin harus lebih sadar gitu nah, terhadap teman gitu, kayak gimana perasaan teman gitu, biar tidak sembarangan ngerjain orang gitu lah. Tentunya untuk para korban jangan mengalah lah. Kamu itu manusia, maju dong. Dari pihak sekolah ya, dari pihak sekolah bisa mengatasi caranya agar bisa yang membuli ini dapat sanksi atau dapat hukuman gitu. Pertama mungkin lapor ke guru BK biar kasusnya lebih ditangani lebih lanjut sama guru karena yang lebih berwenang. Oh, tetap semangat, kalau bisa nge-push lah diri, speak up, ngelawan pembulinya kalau bisa. Pesan dari Naya, jangan mau direndahkan dan harus berani melawan sih. Supaya kita tidak direndahkan kayak gitu, kita buktikan kalau kita itu tidak seperti yang mereka katakan gitu. Untuk orang yang membuli pasti ada balasannya dari Yang Maha Kuasa. Tunggu aja. Bisa dilawan atau enggak dibuktikan dengan apa yang bisa dilakukan. Stay strong gitu. Jauhi yang membuli kita dan mencari teman yang bisa menerima kita apa adanya, itu lebih baik. Pesan dari saya, kuat aja lah mental. Pokoknya tahan aja gitu. Kalau ada yang bully tuh, nanti bully tuh mungkin gak bakal selamanya ada gitu. Nanti ada juga hal baiknya daripada bulian itu. Lawan, jangan diam saja. Kalau diam, mereka bahagia. Kamu lawan, dia mundur. Yang bullying harap berhenti karena tidak semuanya mental health kita kuat, gitu aja. Terus semangat buat yang kalian terkena bullying, harus kuat. Lihatin kepada teman-teman, buktiin apa sih diri kamu itu, keahlian. Setiap orang pasti punya kelebihan sama kekurangan, jadi lebih beranikan tunjukkan diri kamu, apa kelebihan kamu kepada dunia. Kalau bisa ngadu. Orang tua atau guru, BK, ke netizen, boleh.